Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pola Makan dan Gaya Hidup Terhadap Risiko Diabetes pada Remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Genis Fatia Fajarina dengan NIM 049. Saya Anissa Ramirifani dengan NIM 041. Saya Rizka Amelia dengan NIM 052. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir kuliah Bahasa Indonesia. Isi dari karya tulis ilmiah yang akan kita presentasikan kali ini adalah ada bab 1, bab 2, serta bab 3. Untuk bab 1 ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan. Untuk bab 2 adalah kajian teoritis yang terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian relevan, serta kerangka berpikir. Dan yang terakhir adalah bab 3, yaitu metodologi yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Diabetes atau diabetes mellitus dibagi menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Remaja umumnya menderita diabetes tipe 1, karena diabetes tipe 1 biasanya diderita oleh anak-anak, remaja, atau pada orang yang usianya di bawah 40 tahun. Diabetes tipe 2 lebih sering terjadi pada orang dewasa di atas 40 tahun, namun anak-anak juga dapat terinfeksi. Fenomena menjamurnya makanan dan minuman manis saat ini serta beberapa faktor lainnya memungkinkan remaja mengalami penyakit diabetes baik dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Hal inilah yang membuat kami selaku penulis berkeinginan untuk membuat karya tulis ilmiah ini untuk mengetahui gejala awal, cara mengobati, serta cara mencegah remaja terkena penyakit diabetes. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu, apa sih definisi dari diabetes mellitus? Terus yang kedua, ada bagaimana cara mencegah penyakit diabetes mellitus, terutama pada remaja. Lalu yang ketiga, ada apa saja penyebab penyakit diabetes mellitus. Lalu yang keempat, ada bagaimana cara mengobati seseorang, terutama remaja yang terkena diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh pola makan dan gaya hidup terhadap diabetes mellitus pada remaja. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari diabetes mellitus. Yang kedua, untuk mengetahui cara mencegah serta mengobati penyakit diabetes mellitus terutama pada remaja. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes mellitus. Yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana pola makan dan gaya hidup berpengaruh terhadap risiko diabetes mellitus pada remaja. Selanjutnya dari bab 1 adalah manfaat penulisan. Yang pertama, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kajian teoritis tinjauan pustaka. Diabetes merupakan salah satu jenis penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat, khususnya dari segi pola makan. Diabetes atau yang lebih sering disebut dengan diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik akibat tingginya kadar glukosa darah akibat kelainan sekresi insulin. Diabetes mellitus juga kerap disebut dengan silent killer karena penyakit ini dapat menyerang seluruh organ tubuh manusia dan dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan pada organ. Menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes mellitus ini terbagi menjadi beberapa tipe, yakni DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe spesifik lainnya. Salah satu tipe DM yang paling umum menyerang organ tubuh manusia adalah DM tipe 2, yang disebut juga dengan diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Umumnya, DM tipe 2 ini terjadi pada individu pada rentang usia di atas 30 tahun. Dalam pencegahan DM tipe 2 ini seringkali dilakukan dengan edukasi dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat, mencapai dan menjaga berat badan ideal dengan mengimbangi kalori dan aktivitas fisik, serta dengan rutin melakukan pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, berat badan, dan kadar zat gizi. Selanjutnya, pola hidup seseorang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang menentukan dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan orang tersebut. Nah, ini tercermin melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari, juga aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam menghadapi penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini, yang tadi disebutkan di awal, dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur 3-4 kali dalam seminggu dengan
waktu kurang dari 30 menit. Misalnya seperti berjalan kaki atau berlari ringan. Ini menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia pada tahun 2011. Menurut data UNICEF, remaja di Indonesia biasa mengonsumsi goreng-gorengan dan sekitar 87% remaja menyukai jajanan yang biasa dijual di luar rumah. Nah, yang pastinya tinggi lemak, tinggi kalori, namun rendah serat. Nah, hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya penyakit diabetes mellitus dan juga penyakit degeneratif lainnya. Di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes mengalami peningkatan sebesar 2,1% pada tahun 2013. Di Yogyakarta, dari 1,1% pada tahun 2007 meningkat menjadi 2,6% pada tahun 2013. Data ini menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2014. Selanjutnya ada penelitian relevan. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai yang dilakukan oleh Diah Widodo, Eko Watiretnaning Tias, dan Ibnu Fajar pada tahun 2012 tentang faktor resiko diabetes mellitus pada remaja SMU. Metodenya, penelitian analitik korelasional untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terjadi manipulasi variabel. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor BMI atau Body Mass Index, tekanan darah, kebiasaan aktivitas fisik, frekuensi konsumsi buah dan sayur, riwayat diabetes mellitus keluarga, dengan resiko timbulnya DM pada remaja SMA di Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah, sebagian besar responden yang merupakan laki mempunyai BMI atau IMT kurang dari 25 yang berarti normal, yaitu 338 orang atau sekitar 90,1%. Dan sebagian kecil dengan BMI 25-30 ada 20 orang atau sekitar 5,3%. Yang tergolong dalam berat badan lebih, yaitu BMI lebih dari 30, sebanyak 17 orang atau sekitar 4,5%, yang tergolong dalam obesitas. Berdasarkan hasil tes ukuran lingkar pinggang dan tekanan darah, hasilnya tergolong normal. Persamaan penelitian ini dengan pernyataan kami adalah mengkaji tentang diabetes mellitus dan teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu menggunakan survei. Nah, perbedaannya adalah metode penelitian dan bidang kajiannya. Metode pada penelitian ini adalah metode analitik korelasional, sedangkan yang kami lakukan adalah menggunakan metode eksperimental. Bidang kajian pada penelitian ini tentang faktor risiko diabetes mellitus yang berupa IMT, ukuran lingkar pinggang, dan lain-lain, sedangkan yang kami lakukan adalah faktor risiko diabetes mellitus yang berupa pola makan dan gaya hidup. Selanjutnya, masuk ke bagian kerangka berpikir. Banyak remaja yang memiliki pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Salah satunya adalah ketergantungan dengan makanan instan atau junk food. Junk food memiliki kandungan gula yang tinggi. Jika mengkonsumsi junk food secara berlebihan, tentunya dapat menyebabkan beberapa penyakit, termasuk diabetes. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi bahaya jika konsumsi junk food secara berlebihan agar remaja terhindar dari penyakit yang berbahaya. Remaja zaman sekarang itu banyak sekali yang suka mengkonsumsi junk food, sehingga resiko mereka untuk terkena penyakit diabetes itu sangat tinggi. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait bahaya dari konsumsi junk food agar remaja terhindar dari diabetes. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan melalui daring dengan menyebar Google Form ke berbagai sosial media. Waktu penelitiannya yaitu hari Sabtu tanggal 25 April 2020 dan Minggu tanggal 26 April 2020. Selanjutnya adalah metode penelitian, menggunakan salah satu metode kualitatif, yaitu metode survei. Nah, survei ini caranya dengan menyebar Google Form ke berbagai sosial media, contohnya itu kayak WhatsApp, Twitter, Line, dan lain-lain. Nah, nanti di dalam Google Form ini tuh ada pertanyaan tentang usia, skala kesukaan terhadap rasa manis, penyakit punya penyakit turunan diabetes atau enggak, kemudian riwayat penyakit, sama kadar gula darah. Kenapa kita melakukan penelitian ini melalui daring? Karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita melakukan penelitian ini secara langsung, gitu. Jadi dilaksanakan melalui daring. Dan yang terakhir adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 15 sampai 21 tahun. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.